Perkenalkan, saya Restu Gumilar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang intisari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, yakni proses di mana murid dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana yang penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru sebagai petani atau tukang kebun, dan murid sebagai benih-benih. Benih padi akan tumbuh menjadi padi, benih jagung akan menjadi jagung. Jika menanam padi dengan menggunakan metode menanam jagung, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Berlaku juga sebaliknya. Di sini saya menyimpulkan bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Pendidikan juga harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya. Esensi dari nilai pendidikan dan kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan, sehingga diartikan bahwa pentingnya memanusiakan manusia. Pendidikan karakter diyakini suatu pembangunan budi pekerti yang berorientasi pada proses. Lalu seperti apa pembelajaran di kelas sebelum mengenal modul 1.1? Saya cenderung mengajar menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, di mana murid lebih banyak fokus dengan mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan, kemudian mencatatnya. Saya belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya, dan saya juga masih memusatkan kepada ketuntasan materi yang disampaikan dengan ulangan harian sebagai patokan selesainya materi. Saya juga menganggap keberhasilan pembelajaran dari murid yang melampaui ambang batas KKM. Lalu apa yang terjadi setelah mempelajari modul 1.1? Saya mempelajari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid bukan lagi objek, melainkan murid sebagai subjek, dan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang akan menuntun murid menumbuh kembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Murid perlu diberi ruang untuk berkreasi, berekspresi, dan berani mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Murid juga diberikan hak untuk memilih metode atau media untuk belajar. Saya juga mempelajari aspek-aspek penting pembelajaran lainnya selain aspek kognitif, yakni aspek spiritual, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek sosial, dan aspek budaya. Lalu apa yang akan diterapkan untuk pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan memulai dengan menerapkan kesepakatan kelas saat pembelajaran. Kemudian, menggunakan strategi pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti pembelajaran berdiferensiasi melalui metode discovery learning ataupun problem-based learning, dan metode lainnya yang inovatif dengan pemanfaatan teknologi atau IT. Kemudian, saya akan memberikan ruang untuk murid agar berkreasi, berekspresi, dan berani mengemukakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan kegiatan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian memulai mengenal karakter,
kemampuan dan perkembangan murid, baik dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan budaya. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Gumilar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Indramayu.